Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita bayangkan suatu hal yang sederhana. Ketika kita sakit, apa yang akan kita lakukan? Betul. Pastinya kita akan pergi berobat, entah itu kita pergi ke rumah sakit, ke klinik, ataupun ke puskesmas. Namun hal ini tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Di sekitar kita masih ada lansia yang harus melakukan perjalanan jauh untuk melakukan pengobatan. Ada disabilitas yang kesulitan mengakses layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan. Masyarakat dengan keterbatasan ekonomi yang menunda proses pengobatannya. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa akses layanan kesehatan yang adil belum dirasakan oleh semua orang, terutama bagi kelompok rentan. Kelompok rentan di sini adalah mereka yang memiliki keterbatasan tertentu, sehingga sering mengalami hambatan. Kelompok rentan meliputi lansia, ibu dan anak, disabilitas, masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, dan masyarakat di daerah terpencil. Jika kita melihat kondisi Indonesia saat ini, pemerintah telah berupaya melakukan pemerataan akses layanan kesehatan melalui program jaminan kesehatan di Indonesia. Hingga beberapa tahun terakhir telah mencakup kurang lebih 270 juta penduduk di Indonesia. Meski cakupan sudah luas, pemerataan akses layanan kesehatan memiliki tantangan di lapangan, seperti masyarakat di daerah terpencil dan masyarakat dengan keterbatasan tertentu. Dalam kenyataannya, mereka memiliki beberapa tantangan utama. Yang pertama, faktor biaya dan ekonomi. Mereka tidak mampu membayar akses kesehatan dan layanan kesehatan. Yang kedua, kurangnya tenaga medis dan layanan kesehatan. Ini biasanya ada di daerah terpencil. Dan yang ketiga, kurangnya informasi tentang layanan kesehatan dan akses kesehatan yang tersedia dan bisa diakses. Jika ini dibiarkan terus-menerus, maka dampaknya tidak dirasakan oleh individu saja, namun bisa memperluas sampai ke masyarakat. Jika penyakit yang tidak tertangani dapat menurunkan kualitas hidup, menjadi beban sosial, dan menyebar luasnya kesenjangan. Tentunya ini bertentangan dengan pembangunan berkelanjutan yang ada di SDGs poin 10, yaitu mengurangi kesenjangan. Dari sini kita bisa tahu bahwa komunikasi itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Dengan adanya komunikasi kita bisa membawa informasi kesehatan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dapat menjangkau masyarakat secara luas. Selain itu, fasilitas kesehatan dirancang seinklusif mungkin, seperti layanan kesehatan ramah disabilitas, layanan kesehatan berbasis komunitas, dan pemanfaatan digital sebagai konsultasi kesehatan secara daring. Kita sebagai mahasiswa dan generasi muda bisa ikut berpartisipasi dalam hal ini, seperti membawakan informasi tentang kesehatan dengan benar, mengajak lingkungan lebih peduli dan lebih peka, dan mendukung program-program layanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan. Teman-teman semuanya, akses layanan kesehatan yang adil bukanlah suatu hal keistimewaan, tetapi ini adalah hak sebagai warga negara. Oleh karena itu, kita bersama-sama membangun kepedulian dan mendukung terciptanya layanan kesehatan yang lebih inklusif dan lebih merata. Kita mulai dari hal kecil, seperti lebih peduli terhadap sesama, tidak menutup telinga, dan tidak menutup mata dalam kesulitan yang dialami oleh kelompok rentan. Karena ketika akses layanan kesehatan itu lebih merata dan lebih adil, kita bersama-sama membangun masyarakat yang berkeadilan dan lebih sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.